Assalamualaikum. Salam. Selamat siang, Mbak. Selamat siang juga, Bu. Mari, Mbak, silakan duduk. Baik, Mbak, ada yang bisa saya bantu? Saya datang ke sini atas rujukan dokter, Bu. Saya disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli gizi di rumah sakit ini, Bu. Iya, Mbak. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Vina Leviana. Saya ahli gizi di rumah sakit ini. Dengan Mbak siapa ya? Mbak Alika, Bu. Oh, Mbak Alika. Kalau boleh tahu alamatnya di mana ya, Mbak? Di ini, Bu, di Jalan Jatayu. Wah, lumayan jauh ya rumahnya. Iya, Bu. Baik, Mbak. Kan di sini saya sudah menerima data lab. Nah, Mbak itu didiagnosis gastritis. Iya, Bu. Nah, sebelumnya, apakah Mbak tahu tentang penyakit ini? Gastritis itu radang lambung ya, Bu? Iya, betul. Nah, gastritis itu radang pada lambung yang disebabkan karena ketidakaturan dalam hal makanan. Biasanya disebut juga dengan MAH. Nah, oleh karena itu tujuan konseling pada siang hari ini kita akan mendiskusikan perubahan perilaku yang berkaitan dengan gizi untuk pencegahan penyakit gastritis. Nah, sebelum memulai konsultasi, saya ingin menginformasikan jika konsultasi ini akan berlangsung selama 20-30 menit. Apakah Mbak bersedia? Iya, Bu, saya bersedia. Sebelumnya, apakah Mbak sudah melakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan? Sudah, Bu. Berat badan saya itu 50 kilo, terus tinggi badan saya itu 165 cm, Bu. Nah, berdasarkan tinggi badan dan berat badan Mbak itu, Mbak termasuk kategori underweight. Nah, underweight itu apa? Nah, underweight itu kekurangan berat badan tingkat ringan. Karena di sini IMT Mbak itu 18,3, sedangkan normalnya itu IMT itu lebih dari 18,5. Oh, seperti itu ya, Bu. Iya, Mbak. Nah, dari data lab juga nih, saya terima kalau misalnya kadar HB Mbak itu 11,4 gram per desiliter dan albuminnya itu 3,4 gram per desiliter. Nah, itu tuh di batas bawah normal. Untuk nilai normalnya berapa ya, Bu, kalau Nah, boleh tahu? Kalau hemoglobin itu normalnya itu 12 sampai 14 gram per desiliter. Sedangkan kalau albumin 4 sampai 5,4 gram per desiliter. Oke. Kalau boleh tahu, Mbak sekarang keluhannya apa ya? Keluhan saya tuh kalau sekarang tuh nafsu makan saya berkurang, Bu. Terus mual, muntah gitu, pusing juga, Bu. Apakah Mbak sarapan setiap pagi? Sarapan sih, Bu. Oh, begitu ya, Mbak. Iya, saya mengerti. Baik, Mbak, saya mau bertanya kepada Mbak agar saya tahu apa yang Mbak makan kemarin. Mulai dari Mbak bangun tidur sampai Mbak tidur lagi. Apakah Mbak bersedia? Iya, Bu, saya bersedia. Baik, Mbak. Kemarin Mbak bangun jam berapa ya? Jam 6 pagi, Bu, saya bangun. Apakah ada sesuatu yang dikonsumsi? Saya bangun tidur langsung minum 1 gelas, Bu. Setelah itu, Saya beres-beres, mandi, terus berangkat kuliah. apakah sebelum berangkat kuliah Mbak sarapan? Saya sarapannya di kampus, Bu, beli bubur. Nah, setelah beli bubur itu, apakah pulang tuh makan lagi? Habis itu pas waktu pulang dari kampus sekitar jam 10-an itu saya makan kolak pisang tuh, Bu, 1 mangkok kecil. Kalau misalnya makan siang, Saya makan siang tuh nasinya 1 centong. Terus ada sayurnya itu tumis buncis sekitar 3 sendok makan. Sama opor ayamnya itu ini, Bu, saya makan pahanya, bagian paha 1. Iya ya. Baik, ada minumnya nggak, Mbak? Minumnya minum air putih 1 gelas. Oke, ada tambahan lagi? Terus sorenya itu sekitar jam 4 kali ya, saya minum Sprite, Bu, yang 250 ml itu. Sprite. Soda berarti ya? Iya, Bu. Terus jam berapa lagi kalau makan? Terus saya makan malam sekitar jam 8. Itu saya makannya itu nasinya 1 centong, mie sama telur. Terus ada sayurnya, sayur sawi juga, Bu, sekitar 7 sendok makan. Baik, kalau dilihat dari yang Ibu konsumsi ya, di sini tuh mungkin Ibu nggak sadar ya kalau misalnya yang dikonsumsi itu tinggi lemak, Bu. Iya, Ya saya kayak tadi tahu. mie gitu loh. Nah, kayak opor terus yang digoreng. Nah, setelah itu saya mau tanya, sekarang usia Ibu berapa ya? Usia saya 20 tahun, Bu. Mahasiswa berarti. Iya, Bu, saya mahasiswa. Sebelumnya ada keluarga Mbak yang
mengidap gastritis nggak? Enggak Bu, rata-rata keluarga saya mah hipertensi. Hipertensi. Iya. Terus kalau misalnya aktivitas fisik biasanya sehari-hari ngapain aja? Paling kayak bersih-bersih kosan, nyapu, ngepel gitu, nyuci, sama jalan paling waktu beli makan gitu aja sih Bu. Anak kosan berarti ya. Iya Bu. Sebelumnya apakah Mbak ini ada lagi makan? Enggak ada sih Bu. Nggak ada. Nah, baik, mohon tunggu sebentar ya. Iya Bu. Saya mau ngitung kebutuhan Mbak dulu. Sebelumnya Mbak boleh baca-baca food model. Mbak, maaf ya sudah menunggu lama. Iya, nggak apa-apa Bu. Nah, setelah saya hitung, hasil asupan yang Mbak konsumsi itu masih kategori kurang, Mbak. Nah, apalagi juga Mbak suka minum soft drink kan, kayak seperti tadi. Dari sini saya dapat menyimpulkan bahwa diagnosis gizi Mbak itu underweight berkaitan dengan gangguan fisiologis seperti mual, muntah, kurang nafsu makan, tandai dengan IMT 18,3. Dan hasil recall itu asupan energinya 87%. Itu termasuk kategori defisit ya Mbak. Oh begitu ya Bu, apakah itu bahaya bagi kesehatan saya ya Bu? Kalau Mbak selalu seperti ini, pasti akan makin parah. Kalau Mbak bersedia, saya akan membantu Mbak. Bagaimana? Nah iya Bu, saya bersedia. Jadi Mbak hanya perlu mengikuti diet gastritis yang saya anjurkan. Iya Bu. Nah, tujuan dari diet gastritis ini yang pertama untuk menaikkan berat badan Mbak. Jadi kita menaikkan konsumsi Mbak yang tadinya kan recall Mbak tuh hasilnya 1500 kilokalori, sedangkan kebutuhan Mbak sekitar 1700, dan itu masih kategori defisit kurang yang mau asupan. Nah, Mbak untuk makanan yang dikonsumsi usahakan makanan lunak dulu. Nah, terus pembagian makannya itu bisa 3 kali makan utama, 2 kali selingan, atau 3 kali makan utama, 3 kali selingan. Nah Bu, untuk makanan lunak itu kayak nasi tim gitu ya? Betul Bu. Untuk makanan lunak bisa nasi tim, bubur. Oh iya. Terus yang dikukus, makanan yang dikukus. Baik Bu. Ada juga beberapa syarat diet lainnya seperti asupan makan sesuai dengan kebutuhan. Cairan yang dikonsumsi harus cukup. Terus hindari makanan yang berbumbu tajam dan makanan yang bergas. Nah, makanan yang bergas itu seperti apa? Kayak misalnya kol, terus makanan kayak nangka, durian. Itu sementara dihindari. Nah, makanan juga harus porsi yang kecil tapi sering dan tepat waktu. Baik Bu. Nah, tadi kan saya sudah menghitung kebutuhan asupan Mbak. Kebutuhan Mbak itu 1722 kilokalori. Asupan lemaknya 48 gram, asupan proteinnya 64 gram, dan asupan karbohidratnya 258 gram. Nah Bu, makanan yang baik saya konsumsi waktu saya diet ini apa aja ya Bu kira-kira? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus. Untuk sumber karbohidrat, Ibu bisa memperoleh dari bubur, nasi tim maupun kentang, roti. Untuk sumber protein, bisa ikan, daging ayam, sebisa mungkin jangan dulu digoreng ya Bu. Bisa dikukus dulu atau di sop gitu kan. Untuk sumber protein nabati bisa dari tempe, tahu, dan kacang hijau. Untuk sayuran, sebisa mungkin konsumsi sayuran yang rendah serat dan tidak bergas yang saya sebutkan tadi kayak kol. Nah, yang mungkin yang baik itu yang buncis muda, bayam, wortel, labu siam, dan labu kuning. Untuk buah-buahan yang bisa dikonsumsi seperti pisang, apel, dan pir yang ada di rumah aja ya Bu. Baik Bu, saya mengerti sekarang. Nah, sekarang semua keputusan ini ada di Mbak nih. Kalau Mbak mau merubah pola makan, itu bagus sekali karena bisa membantu penyembuhan gastritis Mbak.
Iya Bu, saya pengen merubah pola makan saya dah. Saya pingin sehat Bu. Ya, itu keputusan yang sangat baik. Jadi saya catat ya Mbak sebagai keputusan Mbak di pertemuan pertama konseling ini ya Mbak. Nah nanti di pertemuan berikutnya kita akan evaluasi Mbak. Yang akan saya evaluasi itu yang pertama ada asupan, terus laboratorium, terus pemeriksaan fisik dan antropometri. Nah jika selama Mbak melakukan diet ini ada kendala ataupun kesulitan, Mbak bisa hubungi saya. Baik Bu. Baik Mbak, ini saya berikan buat Mbak sedikit ringkasan dan panduan untuk melakukan diet gastritis. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum kita akhiri sesi konseling ini? Sepertinya udah deh Bu. Baik Mbak, semoga nanti Mbak bisa menjaga pola makan Mbak seperti yang sudah saya sampaikan. Kalau ada kesulitan atau kebingungan, Mbak bisa hubungi saya ya Mbak. Iya Bu. Pertemuan berikutnya itu 2 minggu yang akan datang ya Mbak. Nanti saya akan mengingatkan Mbak melalui WhatsApp atau telepon untuk kunjungan selanjutnya. Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.